Pak Jokowi ini kan sebenarnya sudah jatuh tempo ya, sudah habis masa jabatannya karena dia sudah menjabat 2 periode. Kenapa seorang presiden itu di periode kedua jabatannya itu selalu tergoda untuk menjabat lagi, seperti Obasanjo, atau di kita juga presidennya digoda-goda, Pak SBY digoda, kemudian Pak Jokowi juga digoda. Kalau lagi menjabat menjadi incumbent itu sebelum turun dari kekuasaan itu, dia selalu masih populer dan elektabilitasnya pun diukur masih tinggi. Pak SBY juga di akhir masa pemerintahannya juga elektabilitasnya juga tertinggi. Dan paling berpeluang terpilih menjadi presiden kalau dia maju lagi. Di Amerika pun Obama itu sampai di akhir masa jabatannya dia tetap figur yang populer. Tapi pada saatnya 2 term itu selesai, ya sudah dia turun, step down. Presiden 3 periode, plan A anggaplah ya. Kemudian 3 periode gagal, masuk plan B, penambahan masa jabatan. Tapi enak juga sebenarnya menambah masa jabatan itu, karena kita bisa menjabat sebagai presiden tanpa pemilu. Enak dan lucu. Setelah plan B ini gagal, penundaan pemilu ini gagal, muncul plan C, Koalisi Indonesia Bersatu, koalisi 3 kaki. Kalau penundaan pemilu itu Golkar, PAN, dan PKB, di koalisi 3 kaki itu Golkar, PAN, dan P3. PKB-nya nggak ikut. Banyak yang membaca munculnya koalisi 3 kaki ini jadi skoci penyelamat ya. Kalau misalnya Ganjar Pranowo yang disebut sangat Jokowi ya, kita sebut saja Little Jokowi itu gagal maju dari PDIP. Dan koalisi 3 kaki itu kan kursinya cukup ya untuk melampaui presidensial threshold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Pada episode ini kita akan membahas isu presiden 3 periode. Jadi isu presiden 3 periode ini memang isu periode kedua ya. Jadi seperti di Afrika, Obasanjo itu terjebak dalam pusaran isu itu di periode kedua pemerintahannya. Di Indonesia juga isu ini muncul di periode kedua. Pak SBY dulu diisukan juga berupaya mengubah konstitusi untuk masa jabatan 3 periode di periode kedua masa jabatannya. Dan Pak SBY dulu akhirnya meresponnya itu secara terang benderang ya. Jadi isu ini relatif cepat selesai karena Pak SBY itu 2 tahun masa pemerintahan periode keduanya itu dia langsung selesaikan isu itu. Jadi pada 9 Juni 2011 itu Pak SBY sudah firm. Jadi dia menyampaikan, saya sudah jatuh tempo. Dia sampaikan itu pada presidential lecture di Indonesia Young Leaders Forum pada hari Kamis tanggal 9 Juni tahun 2011. Isu ini kemudian tidak muncul lagi untuk ini. Dan ya karena gara-gara isu ini juga akhirnya amandemen kelima juga gagal. Ya rugi juga kita akhirnya. Dulu itu sebenarnya penyusunan draft itu dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Dulu di sana ada Pak Jimli Asidiki, One Team Press-nya ya. Dan Pak Jimli pernah cerita, isu ini sangat merepotkan, isu 3 periode ini sangat merepotkan. Banyak sekali, bukan hanya polisi dalam negeri, dubes-dubes itu juga berulang-ulang mempertanyakan apakah benar isu ini. Dan akhirnya isu ini menjadi penyebab utama gagalnya amandemen kelima. Nah, Pak Jokowi juga, isu ini muncul di periode kedua masa pemerintahannya. Pak Jokowi itu dilantik sebagai presiden periode kedua itu tanggal 20 Oktober tahun 2019. Sekitar bulan November 2019 itu isu sudah muncul. Dulu dimunculkan oleh beberapa politisi di DPR ya, dari koalisinya Pak Jokowi. Pak Jokowi waktu cepat merespon. Tanggal 2 Desember tahun 2019 itu Pak Jokowi kasih respon keras, reaksi keras, dan tertulis di akun medsosnya bahwa usulan untuk presiden 3 periode itu adalah untuk menjerumuskan dia.
Pak Jokowi bilang dulu begini, ini kita kutip persisnya ya di akun medsosnya. Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas, tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden 3 periode. Usulan itu menjerumuskan saya. Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan. Ini pernyataannya sangat terang benderang, eksplisit dan keras ya. Karena ada diksi usulan ini menjerumuskan saya. Tapi ternyata isu ini gak berhenti-berhenti juga di masa jabatannya Pak Jokowi itu. Maret 2021 muncul lagi kan isu ini. Dan kemudian tanggal 15 Maret 2021 itu Pak Jokowi kembali merespon. Isinya sama dan terang benderang juga. Pak Jokowi bilang begini persisnya. Saya menjadi presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi. Karena itu pemerintahan ini juga berjalan tegak lurus dengan konstitusi. Dan sikap saya terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode tidak berubah sampai detik ini. Saya sama sekali tidak memiliki niat, juga tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden paling lama 2 periode. Mari kita patuhi bersama. Pernyataan Pak Jokowi ini sangat jelas, terang benderang. Saya tidak memiliki niat, juga tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode. Itu garis tebal betul sikap personalnya Pak Jokowi ya. Tapi ternyata isu ini jalan terus. Akhirnya orang lama-lama skeptis ya. Ini Pak Jokowi serius apa tidak? Gitu kan. Terutama setelah muncul lagi pernyataan terakhir di Arca Manik itu. Dan sebelumnya kan isu copras-capres. Saya tidak akan maju pilpres, tapi ternyata malah maju gitu kan. Nah, setelah pernyataan Pak Jokowi itu bulan Maret 2021, isunya terus bergulir dan digarap secara serius. Muncullah kemudian waktu itu kampanye presiden 3 periode yang digulirkan antara oleh Muhammad Kodari ya, dari Indobarometer. Beliau ini pollster terkemuka Indonesia dan seorang opinion maker ya. Jadi dia menggarap isu ini. Dia kemudian langkahnya ini kemudian mengkristal dengan pembentukan Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo 2024, Seknas Jokpro 2024 ya. Dideklarasikan hari Sabtu waktu 19 Juni 2021 dan waktu itu berulang kali ya Mas Kodari bilang kalau dulu Projo, sekarang Jokpro. Projo sebelumnya untuk 2 periode itu, kemudian Jokpro untuk 3 periode ini. Dan retorikanya juga, narasinya adalah narasi ya demi kepentingan bangsa, ini untuk merekatkan persatuan antara cebong kampret, sehingga kemudian Jokowi dan Prabowo dipasangkan sekalian, pasangannya akan pemersatu bangsa. Dan waktu itu kan tagarnya Save Indonesia. Cuma kemudian direspon oleh netizen itu dengan tagar Tangkap Kodari. Presiden 3 periode ini bukan langkah yang populer, bukan isu populer. Walaupun digulirkan oleh seorang figur yang katanya populis, tetap dia tidak populer. Di mana-mana seperti itu. Nah, kemudian sehari setelah deklarasi Seknas Jokpro itu, kemudian tiba-tiba besoknya hari Minggu tanggal 30 Juni dirilis survei SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting. Dia menyurvei, ini hasil surveinya tanggal 21 sampai 28 Mei 2021. Dan survei ini disampaikan Ade Armando, salah seorang pendukung garis keras Jokowi, dan dia di SMRC itu Direktur Komunikasi. Hasil survei ini menyatakan 74% responden menghendaki masa jabatan presiden tetap dipertahankan. Hanya 13% yang ingin masa jabatan presiden diubah. Jadi super mayoritas 74% itu menghendaki tetap 2 periode. Tapi menurut survei itu, ketika faktor Jokowi dimasukkan ke dalam pertanyaan, maka jawaban responden itu kemudian berubah.
52,9% responden itu tetap tidak setuju Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode ketiga, tapi 40,2% itu setuju Jokowi nyapres di 2024. Artinya Jokowi memang masih populer ya. Tapi kemudian lama-lama isu ini kan tetap tidak populer ya. Akhirnya lama-lama kempes. Tapi langkah-langkah serupa kemudian muncul. Jadi pertengahan tahun 2021 terbentuk Seknas Jokpro, kemudian ada hasil survei itu bergulir sampai beberapa bulan kemudian agak berhenti. Tapi akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022 muncul lagi isu baru serupa tapi tak sama sebenarnya. Jadi isunya bukan presiden 3 periode tapi menambah masa jabatan presiden. Dulu dibungkus dengan usulan penundaan pemilu. Dulu 3 partai yang menjadi motornya, yaitu PKB-nya Muhaimin Iskandar, Golkar-nya Airlangga Hartarto, dan PAN. 3 partai ini yang menggulirkan isu ini dari barisan politisi ya. Sebelumnya isu ini dimunculkan oleh Menteri BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Awal tahun itu dia ngomong di salah satu forum, kemudian tiba-tiba muncul partai yang mendukung, dan kemudian muncul juga klaimnya Pak Luhut tentang big data, pembicaraan netizen dan sebagainya. Isu ini terus bergulir, bikin resah. Tapi sama dengan presiden 3 periode, upaya menunda pemilu itu harus juga dilakukan dengan mengubah konstitusi. Dan dulu bukan hanya partai-partai lain yang menolak langkah itu. Bahkan yang paling keras menolak itu PDIP. PDIP itu menunda usulan memasukkan GBHN dalam draft amandemen konstitusi karena tidak ingin ada penundaan pemilu. Jadi sama kasusnya seperti di Nigeria, itu terjadi perpecahan internal akhirnya. Di Nigeria PDIP pecah, kemudian di Indonesia PDIP pecah. Artinya tidak sebangun aspirasinya itu. Tapi langkah-langkah ini juga tidak berhenti sebenarnya. Kalau kita ikuti terus perjalanan isunya dan perubahan-perubahannya. Ini kan presiden 3 periode, plan A anggaplah ya. Kemudian 3 periode gagal, masuk plan B, penambahan masa jabatan. Tapi enak juga sebenarnya menambah masa jabatan itu, karena kita bisa menjabat sebagai presiden tanpa pemilu. Enak juga sebenarnya. Enak dan lucu. Gratis ya, jadi cuma mengubah pasal, nggak perlu kampanye, nggak perlu mengerahkan relawan, nggak perlu macam-macam, cukup mengubah pasal, kita dapat masa jabatan gratis. Enak betul, enak dan lucu. Nah, setelah plan B ini gagal, penundaan pemilu ini gagal, muncul plan C. Apa plan C-nya? Plan C-nya itu muncul koalisi Indonesia Bersatu, koalisi 3 kaki. Kalau penundaan pemilu itu Golkar, PAN, dan PKB. Di koalisi 3 kaki itu Golkar, PAN, dan P3. PKB-nya nggak ikut. Nah, rupanya ini mungkin seperti skenario alternatif ya. Jadi banyak yang membaca munculnya koalisi 3 kaki ini jadi skoci penyelamat ya. Kalau misalnya Ganjar Pranowo yang disebut sangat Jokowi ya, kita sebut saja Little Jokowi, itu gagal maju dari PDIP. Konon begitu. Salah satu analisis, orang sah-sah saja membacanya ya. Pengamat itu bilang itu KPG, koalisi penyelamat Ganjar. Jadi suatu saat Ganjar yang elektabilitasnya tinggi ini gagal maju, dia bisa disiapkan skoci penyelamat di koalisi 3 kaki itu. Dan koalisi 3 kaki itu kan kursinya cukup ya untuk melampaui presidensial threshold. Tapi risikonya kan Ganjar pasti harus keluar dari PDIP. Demikian juga Pak Jokowi mungkin harus berseberangan dengan Ibu Mega dan Puan Maharani. Dan itu serius ya dampaknya. Jadi masalah 3 periode ini, perpanjangan masa jabatan ini pada akhirnya menimbulkan banyak masalah. Nggak di Nigeria, nggak di Indonesia. Kita sudahi dulu obrolan kita ini. Kalau ada kritik, saran, dan komentar, silakan sampaikan di komentar.
Jangan lupa juga di like, share, dan di subscribe. Dan pada akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Salam 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.